Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas yang namanya Ether Channel. Ether Channel merupakan salah satu fitur dalam jaringan yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa jalur menjadi satu. Nah, fungsi ini tujuan utamanya adalah meningkatkan bandwidth yang kita punya. Selain itu, Ether Channel juga biasa digunakan sebagai jalur cadangan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kita punya dua buah switch. Kedua switch ini kemudian dihubungkan menggunakan tiga buah jalur yang berbeda, yang masing-masing jalurnya memiliki kecepatan 100 megabit per second. Dengan Ether Channel, kita bisa menggabungkan ketiga jalur ini menjadi satu jalur yang memiliki kecepatan 300 megabit per second. Nah, jika salah satu dari ketiga jalur ini putus, komunikasi antara kedua switch tidak akan langsung terputus, tapi tetap tersambung, namun kecepatannya akan berkurang menjadi 200 megabit per second, karena masih tersisa dua jalur yang masih tersambung. Nah, konfigurasi Ether Channel ini memiliki tiga jenis. Yang pertama ada PAGP, Port Aggregation Protocol, yang khusus dimiliki oleh perangkat Cisco. Kemudian ada LACP, Link Aggregation Control Protocol, di mana ini merupakan standar IEEE sehingga semua perangkat jaringan yang memiliki fitur ini dapat menggunakannya. Kemudian yang terakhir adalah Ether Channel atau yang sifatnya manual. Konfigurasi ini biasanya digunakan untuk switch yang tidak memiliki fitur PAGP atau LACP. Untuk mencoba ketiga mode Ether Channel, saya akan menggunakan tiga buah switch, switch 1, switch 2, switch 3, lalu switch 1 akan saya hubungkan dengan satu PC, switch 2 saya akan hubungkan dengan satu PC, dan switch 3 saya akan hubungkan dengan satu PC server. Nah, Ether Channel itu tidak hanya bekerja melalui perangkat jaringan seperti switch atau router. Ether Channel juga bisa bekerja ke arah server atau ke arah PC yang memiliki sistem operasi yang mendukung. Misalkan contohnya server ini punya dua buah perangkat port jaringan. Yang pertama Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 1. Nah, kita bisa konfigurasi PC ini supaya menggunakan Ether Channel juga asal sistem operasinya mendukung. Nah, sistem operasi yang mendukung itu biasanya sistem operasi server seperti Windows Server atau Ubuntu Server. Tapi di Cisco Packet Tracer kita tidak bisa mencoba hal tersebut. Jadi di sini saya jadikan contoh, dan di Packet Tracer kita akan menghubungkan tiga switch ini yang menggunakan Ether Channel. Oke, kita mulai hubungkan perangkat ini. Mulai dari PC 01, saya hubungkan dengan gigabit 01 dari SW1. PC 02, saya hubungkan dengan gigabit 01 dari SW2. Dan PC server saya akan hubungkan dengan gigabit 01 ke SW3. Lalu saya akan koneksikan SW1 dan SW2 menggunakan dua kabel. Kabel yang pertama Fast Ethernet 1 ke Fast Ethernet 1, dan kabel yang kedua dari FA2 ke FA2. Lalu dari SW2 saya akan hubungkan 4 buah kabel ke SW3. Dari SW2 yang pertama saya hubungkan itu adalah FA11 ke FA11. Kabel yang kedua dari FA12 ke FA12. Kabel yang ketiga dari FA13 ke FA13. Dan kabel yang terakhir dari FA14 ke FA14. Nah, dari SW1 ke SW3 saya juga akan hubungkan 4 kabel, mulai dari FA21 ke FA21, lalu FA22 ke FA22, lalu FA23 ke FA23, dan yang terakhir FA24 ke FA24. Nah, nanti dua kabel ini saya akan gabungkan menjadi Ether Channel menjadi satu menggunakan LACP dengan nama grupnya adalah nomor grupnya adalah nomor 1 atau port channel 1. Itu merupakan Fast Ethernet 1 dan 2. Lalu 4 kabel yang ini dari FE2 ke SW3
saya akan hubungkan menggunakan PAGP dengan nomor port channel ini 2, dan nomor port yang digunakan adalah 11 sampai 14. Lalu yang terakhir, keempat channel yang di bawah ini saya akan hubungkan menjadi satu menggunakan konfigurasi manual atau Ether channel, dengan port yang digunakan adalah FA21 sampai dengan FA24. Nah, nanti di dalam konfigurasi kita akan mengenal beberapa mode, ada on, active, passive, auto, dan desirable. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu sebelum saya jelaskan. Sini akan saya pakai aktif, di sini saya akan pakai pasif, kemudian di sini auto, sini desirable, di sini on, dan di sini on. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada kabel yang berwarna hijau dan kabel yang berwarna orange. Nah, kabel yang berwarna orange ini dinonaktifkan oleh protokol yang namanya STP atau Spanning Tree Protocol. Fungsi utama dari STP adalah mencegah terjadinya loop. Jadi jalur ini diputuskan dan hanya jalur hijau yang aktif. Nah, tanpa Ether channel, kita lihat kalau misalnya dari SW1 ke SW2, karena ada loop dari dua buah kabel ini, maka salah satu jalur dimatikan. Tapi nanti dengan menggunakan Ether channel, kedua jalur ini bisa aktif bersamaan. Nah, kita mulai konfigurasi dari SW1. Untuk konfigurasi dari SW1, kita tinggal masuk ke mode interface dari FA01 sama dan 2. Oke, jadi langsung ke command line interface. Command line interface, lalu kita masuk ke mode interface, jadi enable dulu. Enable, lalu configure terminal, lalu interface range FA0 garing 1 sampai 2. Nah, perintahnya adalah channel group, kemudian nomor channelnya. Di sini saya akan kasih nomor channel 1, channel group 1. Kemudian kalau kita tambahkan perintah mode, lalu kita ketik tanda tanya, akan muncul beberapa mode. Yang pertama ada mode aktif, kemudian auto, desirable, on, dan pasif. Nah, kalau kita mau menggunakan LHCP, kita hanya peduli pada dua mode. Mode yang pertama itu adalah mode aktif, di mana keterangannya adalah unconditionally LHCP. Jadi mau tidak mau dia harus menggunakan LHCP atau sebagai inisiator LHCP. Kemudian mode yang kedua adalah mode pasif. Mode pasif ini adalah memungkinkan LHCP digunakan kalau di seberang ada perangkat LHCP yang dideteksi. Oke. Nah, mode-mode ini bisa digunakan berpasangan, aktif dan pasif. Jadi di sebelah aktif, sebelah lainnya pasif, atau bisa keduanya aktif, itu juga bisa bekerja, tapi tidak boleh keduanya pasif. Jadi di sini pasif, nanti tidak bisa terbentuk Ether channelnya. Oke, jadi boleh aktif dua-dua, atau boleh salah satu aktif, satunya pasif, tapi tidak boleh pasif dua-duanya. Oke. Nah, mode yang kita pilih di sini, karena kita setting di SW1 dan saya mau kasih mode aktif, berarti tinggal tambahkan perintah aktif. Oke, kayak gini. Nah, nanti ada keterangan bahwa fast Ethernet 01 itu down, kemudian up lagi, fast Ethernet 2 down, dan ini up lagi. Lalu setelah kita setting di SW1, kita pindah untuk setting fast Ethernet 01 dan 02 pada SW2. Oke. Masuk di SW2, masuk di command line interface. Lalu sama seperti tadi, enable, lalu configure terminal, lalu interface range FA0 garing 1 sampai 2. Lalu sama seperti tadi, channel group, kemudian nomor 1, mode. Kalau tadi aktif, saya mau sini sekarang pakai pasif, jadi pasif, tinggal enter. Nah, nanti ada keterangan
linknya mati kemudian hidup lagi, linknya mati dan hidup lagi. Kemudian kita tunggu sampai jalurnya merah, di sini merah, nanti akan hidup kembali. Oke, kalau sudah hidup kayak gini, berarti dua jalur ini sudah berhasil digunakan dalam satu jalur. Nah, kalau kita lihat ini konfigurasi yang berjalan, oke, exit, lalu ketik show run. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, interface fast Ethernet 01 itu channel group 1 mode pasif, interface fast Ethernet 02 channel group 1 mode pasif. Lalu di bagian bawah sekali, bawahnya lagi, kita lihat nah, di sini ada keterangan tambahan interface port channel 1. Nah, interface port channel 1 ini merupakan interface gabungan dari FA01 dan FA02 yang tadi kita bentuk. Oke, jadi kalau kita mau akses kedua port ini secara bersamaan, kita menggunakan perintah interface port channel 1. Oke, itu dari hasil pembentukan dua port tersebut. Nah, selanjutnya di SW2 saya mau konfigurasi jalur yang dari SW2 ke SW3. Nah, dari SW2 ke SW3 itu menggunakan 4 jalur, yaitu FA11 sampai dengan 14. Jadi kita masuk di mode itu, masuk di config T, lalu interface range FA0 garing 11 sampai 14. Nah, ini sama seperti tadi, perintahnya channel group. Lalu sini saya mau pakai channel group nomor 2. Kemudian mode, kita lihat ulang lagi modenya. Nah, kalau di sini kita mau pakai PAGP, ada dua mode yang bisa kita pilih. Yang pertama itu adalah auto, kemudian yang kedua adalah desirable. Nah, desirable ini sama seperti mode aktif pada LACP, di mana mode desirable ini adalah mode port yang menginisialisasi negosiasi ke port sebelah. Kemudian auto, sedangkan auto itu adalah port yang sifatnya pasif, jadi menunggu undangan dari sebelah untuk melakukan konfigurasi PAGP. Nah, di sini saya mau pakai modenya desirable. Jadi tinggal tambahkan desirable. Oke, tinggal enter. Nah, sama keterangan tadi, linknya mati kemudian hidup kembali. Nah, kalau sudah tinggal kita pindah di SW3. Di SW3 masuk di command line interface, lalu kita masuk di mode interface. Kita mau konfigurasi dulu link yang ke SW2, yaitu interface FA11 sampai dengan 14. Jadi interface range FA0 garing 11 sampai 14. Lalu sama seperti tadi, channel group 2 mode. Kalau tadi desirable, di sini modenya auto. Oke, kalau sudah mode auto, kita tunggu sampai jalurnya hijau. Oke, kalau sudah hijau kayak gini, maka berarti konfigurasinya sudah berhasil dijalankan. Lalu kita konfigurasikan jalur yang dari SW3 ke SW1. Di sini port yang digunakan adalah port FA21 sampai dengan 24. Jadi masuk di range FA0 garing 21 sampai 24. Lalu sama seperti tadi, channel group. Sini saya kasih nomor 3. Lalu mode, kita lihat ulang lagi. Kalau aktif tadi LACP, auto PAGP. Nah, di sini ada sisa satu mode yang belum, yaitu mode on. On ini sifatnya manual, jadi tidak terjadi negosiasi antara dua perangkat yang bersambungan. Oke, jadi metode ini paling jarang digunakan karena konfigurasinya manual dan besar kemungkinan terjadi kesalahan kalau misalnya jenis perangkat yang digunakan berbeda. Oke, kita pakai channel group 3 mode on. Oke,
Nah, kalau di sebelah mode on, maka kita pindah di sebelahnya lagi harus juga mode on. Jadi kita pindah lagi di SW1, kemudian kita konfigurasi lagi sama seperti di SW3. Oke, sama seperti tadi, ins range FA0 garing 21 sampai 24, lalu channel group 3 mode on. Oke, nanti akan mati, kemudian dia akan hidup lagi dan melakukan perhitungan STP kembali. Nah, kalau sudah selesai hijau kayak gini, berarti channelnya sudah aktif. Lalu kita lihat bahwa ternyata masih ada yang orange. Nah, yang orange ini karena perannya STP, tapi STP tidak bekerja lagi berdasarkan satu jalur, masing-masing jalur ini, tapi sudah bekerja berdasarkan level port channel. Jadi keempat ini dianggap satu channel dan dimatikan bersamaan. Oke, nah sekarang kita coba ping dari PC01 ke 02 apakah berhasil. Oke, command prompt lalu ping 192.168.0.2. Oke, ke PC02 berhasil. Sekarang kita coba ping ke server, ping 192.168.0.3. Oke, ke server juga berhasil. Oke, jadi begitu caranya konfigurasi Ether channel. Jadi bisa 3 jenis. LACP digunakan kalau perangkat yang kita gunakan ada salah satunya bukan perangkat Cisco atau dua-duanya bahkan bukan perangkat Cisco sama sekali. PAGP dan mode manual itu kita gunakan kalau perangkat yang kita gunakan semuanya adalah Cisco. Nah, dalam konfigurasi ini biasanya dibatasi jumlah link yang terhubung itu biasanya dibatasi jumlahnya 8. Kemudian dalam satu switch itu channel group yang bisa ditangani itu jumlahnya 6. Kalau lewat dari 6 nanti switchnya akan stuck biasanya. Atau kalau misalnya ada perangkat baru mungkin jumlah yang bisa ditangani lebih banyak. Tapi untuk saat ini atau lebih cari amannya adalah jumlah maksimum channel group yang dibentuk dalam satu switch itu jumlahnya 6. Oke, nah kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.